Penyebab lampu cek engine menyala tadi bisa bermacam-macam. Halo sobat otomotif, sobat montirpedia dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Septa Pamungkas, channel dan technical support dari Auto Service. Kali ini saya ingin berbagi tentang apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya cek engine menyala. Kita contohkan di mobil ini ya. Mobil ini ketika kunci kontak on, memang lampu cek engine normalnya semua nyala. Di sini ada lampu cek engine, ada lampu aki, ada lampu tekanan oli, terus EPS juga ya. Nah, kalau dihidupkan seharusnya lampu-lampu ini akan mati. Yaps, untuk B kan karena ada rem, sini untuk seat belt ya. Nah, ini lampu cek engine-nya nyala ya, berarti artinya mobil ini sedang mengalami masalah ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Banyak orang bilang cabut baterai atau cabut fuse saja ya. Apakah itu aman? Apakah itu bisa? Kita coba aja deh. Untuk di kasus ini memang DTC nya saya buat permanen, jadi kalau yang permanen ini seharusnya nggak bisa dihapus. Kita coba cabut fuse saja ya. Kita ke depan. Oke, pilihan kita adalah dengan cabut aki ini, minus aki, atau juga dengan mencabut fuse EV yang 15 ini ya. Jadi yang ini kalau kita cabut, harapannya cek engine mati. Cabut, kemudian pasang. Ada yang bilang tunggu semenit ya, 15 detik. Ini sudah saya pasang lagi, kita coba lihat. Nah, karena kasusnya memang permanen, jadi cek engine tetap menyala. Dalam kasus ini berarti kita harus tahu ada beberapa tipe kasus ya cek engine menyala. Yang pertama itu permanen. Yang permanen itu kita harus cari ya, sebaiknya kita menggunakan scan tool ya buat cari tahu DTC-nya apa, penyebabnya apa, baru kita beresin. Misalnya dia menyebutkan ada sensor oksigen atau sensor apa, atau TPS atau airflow, jangan langsung ganti sensornya. Kita harus cek dulu apakah benar-benar sensornya yang rusak atau disebabkan karena kerusakan lainnya, misalnya kabel atau bahkan ECU-nya. Terus yang kedua, memang ada DTC yang cuma history. History itu kalau ibaratnya kita habis cabut soket terus lupa dipasang, kita hidupin mesin, itu DTC-nya akan timbul. Jadi hanya sekedar riwayat ya. Kalau kita cabut aki ya dia akan hilang, cabut aki atau fuse ya. Terus yang ketiga itu yang intermittent atau kadang-kadang itu kadang-kadang susah. Kalau sudah hilang kita cabut aki, kadang-kadang muncul, besok dicabut lagi, hilang lagi, terus besok muncul lagi. Kalau ke bengkel, di bengkel juga kadang-kadang sudah nggak bisa detect karena tadi sudah terlanjur dicabut aki, karena penyebabnya sudah dihilangkan, sudah dihapus dengan cabut aki atau sekring. Kadang-kadang di bengkel kita harus nunggu sampai DTC-nya muncul lagi baru ketahuan, oh mana yang rusak, mana yang ini kadang-kadang nyusahin juga. Beberapa kasus kemarin saya di Prado begitu, dia kalau jalan jauh banget baru cek engine nyala, mobil nggak bisa digas. Di sana sudah dicabut akinya, makanya sampai sini sudah hilang. Jadi kita harus nyoba jauh dulu baru nyala.
Oke. Terus kalau yang seperti ini harus diapakan? Ya itu tadi, kita harus menggunakan scan tool. Kalau di sini scan tools, kita bisa colok di sini ya. Soket OBD-nya ini Avanza 2 VTI ya. Scan tool ya, yang punya kebanyakan bengkel sih. Ada juga sih yang punya mobil kalau beli juga bisa sekarang. Walaupun tidak akurat. Soal pembahasan scan tool di lain waktu lah. Oke, penyebab lampu check engine menyala tadi bisa bermacam-macam, karena di sini ada contoh, ada sensor air mesh, ada sensor oksigen, terus ada juga camshaft sensor, terus ada macam-macam. Jadi kita nggak bisa main tebak-tebakan saja ya. Oke, kenapa saya tidak mencontohkan dengan mencabut minus aki, tapi dengan cabut fuse? Memang di beberapa tipe mobil ya, kalau kita cabut baterai itu justru beresiko. Ada beberapa mobil yang menggunakan kode radio. Itu kode radionya bisa hilang dan kita harus memasukkan kode radionya. Saya pernah jumpain di Suzuki, di Honda, di Jaguar, yang kadang-kadang yang punya nggak nyimpen kode radio tersebut. Terus ada beberapa yang secara otomatis, misalnya kaca itu nggak bisa diturunin secara otomatis kalau cabut aki, jadi harus di reset. Itu contoh ya. Ada beberapa yang jadinya malah EPS nyala, bukan EPS, sorry, VGRS kalau di Land Cruiser itu, atau ESP nyala, TPMS nyala. Itu kalau cabut aki. Jadi di beberapa mobil justru ketika kita cabut aki itu malah bermasalah. Di beberapa mobil enggak. Saya biasanya berani cabut aki itu kalau di mobil SUV. Biasanya nggak terlalu resiko, dengan ya pastinya ngecek apakah ini ada kode radionya. Dan kalau yang paling ringan paling ngeset jam saja ya. Itu ya. Jadi kesimpulannya, belum kesimpulannya. Ini harus saya deteksi dulu kenapanya mobilnya ya. Oke, setelah saya deteksi, tidak saya tampilkan ya, ternyata ada problem di soket oksigen sensor. Saya sudah pasang dan saya sudah hapus. Sekarang semoga sudah jadi story ya. Jadi ketika saya cabut sekring EV dan saya hidupkan, dah beres. Gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk cabut aki, cabut sekring pada mobil EV yang check engine-nya menyala itu bisa kalau kasusnya adalah DTC-nya history atau riwayat saja. Tetapi kalau untuk yang permanen atau intermittent, saya sarankan permanen tadi ini bakalan tetap melotot terus ya check engine-nya, itu berarti ada problem serius. Kita harus cek dengan DTC, dengan scan tools atau dengan manual. Ada beberapa yang bisa manual. Cari tahu, jangan langsung ganti barangnya, dipastikan apakah benar-benar sensornya, benar-benar aktuatornya, atau cuma kabelnya saja kotor, digigit tikus dan lain-lain. Terus kalau yang intermittent ya itu kadang-kadang harus nunggu muncul lagi baru kita bisa tahu DTC itu ya, DTC di mobil tersebut sebenarnya apa, dan baru kita bisa beresin. Kita nggak boleh nebak-nebak karena sensornya ada banyak ya, daripada nebak-nebak keluar biaya banyak, mendingan nyeken pakai scan tools, ketahuan, diperiksa dan bisa diberesin. Mungkin itu saja tips dari saya. Terima kasih dan sampai ketemu di waktu selanjutnya, di tutorial selanjutnya. Oke, ini saya pulang dulu deh.